Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari, yang kali ini mau ngomongin film Indonesia yang tayang di bioskop pertengahan minggu kemarin. Dan bisa dibilang ini film tuh mengkonfirmasi asumsi bahwa tren film horor di Indonesia itu udah mulai digeser sama film nangis-nangisan, film tentang kehidupan kalangan menengah ke bawah yang penuh dengan kesulitan, dengan penderitaan. Buat gue ini film udah mengkonfirmasi asumsi itu ya. Secara sampai video ini dibikin, filmnya udah berhasil dapat 400.000 penonton. Hariannya itu bisa di atas 100.000, sudah jelas nanti sampai 1 juta, dan gak tahu finishnya di angka berapa. Yaitu ada film yang judulnya Panjang, Ayah Ini Arahnya Kemana Ya, yang diadaptasi dari novel berjudul sama bikinannya Hoirul Trian. Ini adalah film dimana lu bisa berekspektasi kalau misalkan karakternya itu ngelakuin sesuatu pasti gak akan berjalan mulus. Kalau misalkan dia jalan kaki, lu bisa expect dia jatuh, atau mungkin tiba-tiba dia kena penyakit. Terus misalkan si karakter berusaha untuk cari duit, untuk kerja, lu bisa expect dia akan menemui kegagalan entah karena apa. Intinya karakternya sial terus, luar biasa sial. Buat gua ini lebih sial daripada karakter di film horor yang misalkan dia itu kena kutukan. Karakter di film ini jauh lebih sial, dan buat gua itu adalah masalah utama untuk film ini ataupun untuk film-film tearjerker lain yang ya berusaha terlalu keras untuk bikin penontonnya nangis ya. Mereka tuh kayak berpikir bahwa filmnya akan semakin sedih, akan semakin bikin penonton nangis di saat kesialan karakternya itu makin banyak. Semakin banyak adegan menyentuh, semakin banyak pula penonton nangis. Sebenarnya itu asumsi yang gak terlalu salah sih, tapi gak yang bener juga. Karena kalau contohnya adalah film ini ya, itu kayak 5 menit sekali ada aja kesialan yang terjadi di karakternya, ada aja hal menyedihkan yang terjadi. Yang akhirnya gini, belum sempet gue itu meresapi satu kesialan, satu kesedihan yang karakternya alami, belum sempet gue ngerasa aduh kasihan ya, gue jadi pengen nangis. Belum sempet gue ngerasa kayak gitu. Filmnya udah ngasih karakternya itu kesialan berikutnya. Jadi belum sempet itu diresapin udah muncul hal yang lain. Filmnya gak ngasih gue kesempatan untuk ikut ngerasain yang karakternya rasain. Dan kayak yang udah bisa lo lihat dari judulnya ya, yang disoroti adalah sosok ayah. Dimana di sini si ayah itu bernama Yudi, diperanin sama Dwi Sasono. Dia ini sosok yang senantiasa murung, pokoknya gloomy terus. Tatapannya itu kayak penuh dengan ketidakberdayaan. Kalau diajak ngomong sama keluarganya, jawabannya itu cuma 1 atau 2 kata, atau bahkan sama sekali gak ngomong apa-apa. Ibaratnya tuh si Yudi ini percaya sama pepatah diam itu emas. Cuman yang dihasilkan dari sikap diam dia itu di sini sayangnya bukan emas ya, tapi perasaan cemas yang dirasain sama anggota keluarganya. Dari istrinya yang diperanin Nunik Priscilla, yang tiap hari itu selalu ngomel-ngomel sama sikapnya Yudi, atau 2 anak mereka, Dira yang diperanin Mawar De Jong dan si Darin yang diperanin Rebong, yang mereka berdua itu ya merindukan kehadiran sosok ayah lah di hidup mereka. Dulu pada saat masih kecil tuh soalnya si bapak tuh deket banget sama mereka, ngajak main terus, berinteraksi terus. Tapi sekarang begitu udah dewasa, si bapak ya udah cuman duduk diem, ngelamun, gak ngapa-ngapain. Dan si Yudi ini buat gue kayak itu tadi yang gue bilang di awal, lebih sial daripada orang yang kena kutukan. Gue kasih contoh beberapa skenario yang dialamin sama si Yudi ya. Pada saat dia pulang kerja, dia bawa oleh-oleh gulai buat keluarganya. Dia pulang dalam kondisi hujan deras tuh. Dia ke meja makan, bilang sama istrinya, aku bawain gulai. Nah, gitu dia ngomongin, aku bawain gulai buat kalian. Terus begitu dibuka sama istrinya, kotak makanan yang isinya gulai itu udah penuh air hujan, gak bisa dimakan gulainya. Terus hari berikutnya, pada saat si ibunya, si anaknya mau masak, gasnya ternyata habis. Dan bukannya nolong si istri tuh ngangkat tabung gas 2 ke warung, terus bawa gas baru ke rumah, si Yudi tuh malah ngide, kita pakai kompor minyak aja. Padahal anaknya tuh si cewek, si Dira itu udah ngomong, itu kompor minyaknya kan udah gak dipakai sejak pandemi. Si ayah gak peduli, dia cuma ngomong masih bisa dipakai ini, minyaknya masih ada kok. Terus begitu si Yudi mau masak simple telur dadar, itu pun gosong. Telur dadar loh, bukan ayam goreng, bukan apa yang lebih rumit, telur dadar gosong. Dan puncak keteledoran si Yudi adalah pada saat si istri pulang bawa gas baru, dia disuruh masangnya gak telaten gitu, gak perfect, gasnya meledak. Gue waktu itu sempat ngomong ya di review soal apa gue lupa, Senin harga naik kayak ya. Film Indonesia yang angkat soal kemiskinan itu
suka banget nampilin atap bocor. Nah di sini nggak ada atap bocor, yang ada adalah gasnya meledak. Masih belum berhenti kesialan yang menimpa keluarga ini guys. Si istri, si ibu Lia namanya tadi ya, itu gara-gara ledakan gas itu harus rawat inap di rumah sakit. Nggak bisa jualan soto, nggak ada pemasukan. Terus si Yudi, si ayah itu ternyata turns out terlilit utang di koperasi sampai puluhan juta. Si Dira anak sulung kesusahan cari kerja. Dan si Darin si anak bungsu itu udah 3 bulan telat bayar SPP. Dan di sekolah dia kerjaannya berantem terus, tawuran. Dan di tengah semua itu si Yudi ya udah cuman duduk diem ngelamun sambil diiringi musik berupa suara token listrik yang udah habis. Yang pada saat si anak itu tanya, "Ayah, itu tokennya udah habis loh, udah bunyi." Yudi dengan santai jawab, "Masih cukup sampai besok pagi." Di sini tuh naskahnya berharap penonton berbelas kasihan ke karakter Yudi. Wah kasihan banget sih ayah ini, udah kelihatan kayak depresi, berusaha ini itu tapi selalu aja sial. Masalahnya dari naskah itu adalah dia nggak ngasih lihat sama sekali hal positif yang dimiliki Yudi itu apa. Harusnya kan ada ya hal positifnya. Misalkan dia nggak bisa menghidupi keluarganya secara finansial, ya udah dia digambarkan sebagai ayah yang baik. Let's say kayak di Keluarga Cemara deh, abah kan tukang beca, duitnya nggak banyak, tapi dia ayah yang baik. Jadi ya nggak masalah. Dia tidak sempurna tapi dia punya kebaikan. Ada positif dan negatifnya. Di sini Yudi nggak dikasih lihat positifnya. Sepanjang film udah dia teledor. Even hal kecil kayak masak telur dadar aja dia nggak bisa loh. Ada satu sih kebaikannya. Nanti akan di-reveal lewat sebuah twist di penghujung durasi ya, yang buat gua it doesn't work karena itu twist bukan ngasih lihat kebaikan Yudi doang, tapi dia tuh kayak meromantisasi nilai-nilai kekeluargaan yang kalau dilihat zaman sekarang, kalau misalkan lu share situasi itu ke medsos deh, lu akan dirujak sama netizen karena itu nilai kekeluargaan yang udah dianggap usang, yang udah ketinggalan zaman. Film ini tuh kayak menjustifikasi pilihan orang tua buat ngerahasiain hal-hal penting dari anaknya. Udahlah biar kita aja yang mikir, anak gak usah tahu apa-apa, biarkan anak hidup tenang. Tapi kan gak bisa kayak gitu. Kalau misalkan yang kalian rahasiakan itu adalah hal gede, anak tuh pasti suatu ketika akan kena akibatnya juga. Jangan lu perlakukan anak lu tuh kayak orang tolol yang gak bisa diajak diskusi. Anak nih ya justru bakal makin repot kalau lu main rahasia-rahasiaan. Misal lu punya masalah levelnya tuh 5, lu sembunyiin dari anak. Anak gak tahu, ngerasa semuanya fine-fine aja. And then mereka baru tahu di saat masalah itu udah menggunung dan levelnya jadi 10, kan makin repot. Tiba-tiba mereka tahu ada masalah gede. Udahlah, jangan kayak gitu lagi. Itu udah pola pikir yang sangat-sangat boomer guys. Gue sayangkan sih sebenarnya karena di luar kualitas naskahnya ya, sebenarnya ayah ini arahnya mau dibawa kemana ya itu digarap dengan proper loh. Directingnya misalkan Kurt Agus yang nyutradarai ya di sini ya. Storytellingnya itu flownya nyaman buat diikutin, nggak yang kacau, nggak yang pacingnya itu berantakan all over the place. Dan pengadeganannya juga walaupun banyak banget kesialan yang dialamin karakternya, pengadeganannya itu nggak yang kerasa berlebihan mengemis tangisan gitu. Nggak yang setiap ada hal menyedihkan tuh langsung musiknya orkestra yang megah, karakternya nangis. Enggak, masih ada harga dirinya lah. Dan di acting juga bagus. Actingnya mostly oke lah. Unique Priscilla sekali lagi meranin ibu yang terus berjuang seorang diri. Dwi Sasono di sini ngingetin gua ke karakter dia di Budi Pekerti. Terus Mawar juga mainnya oke sebagai seorang anak yang walaupun miskin tapi tetap punya integritas. Terus Reybong sebagai remaja pemberontak juga bisa nampilin emosi dengan oke. Yang masalah ya itu tadi skripnya. Padahal ini film buat gue itu punya potensi gede banget untuk jadi sebuah tontonan yang relatable. Gue kasih satu contoh peristiwa. Di satu kesempatan si Dira setelah lulus S1 yaitu dia mengutarakan niatnya ke si ibu untuk melanjutin S2 tapi ke Inggris. Ibunya gak apa-apa dia S2 tapi jangan terlalu jauh lah, jangan sampai ke Inggris. Ibu tuh jawab, "Kamu tuh mau kuliah apa mau kabur sih?" Dan sebenarnya emang Dira pengen kabur. Dia pengen kuliah di luar negeri karena dia udah gak tahan sama kondisi keluarga dia yang marah-marah terus, seolah lupa cara berkomunikasi. Dia emang sebenarnya pengen kabur. Dan gue rasa di luar sana itu banyak penonton yang akan ngerasa relate dengan pola pikirnya Dira. Bukan berarti dia nggak peduli sama keluarga ya, tapi kan dia juga pengen hidup men. Dia juga capek dengan semua itu. Dia pengen menjadikan kuliah merantau itu sebagai cara untuk lepas dari semua masalah di keluarga dia. Gue ngerti perasaan itu. Itu bisa jadi hal yang relatable banget. Banyak hal di film ini bisa munculin kedekatan dengan penonton. Mau itu penonton yang berasal dari keluarga disfungsional atau penonton yang udah nggak punya ayah, itu bisa aja sebenarnya ngerasa relate dengan cerita film ini. Apalagi yang kedua ya, anak yang mungkin ayahnya udah meninggal atau nggak pernah punya sosok ayah sama sekali atau ayahnya pergi, itu bakal ya lumayan tersentuh lah. Gue yakin nonton film ini, terutama di adegan endingnya ya, ending sama credit scene-nya itu akan lumayan menusuk untuk orang-orang yang merindukan sosok ayah. Bisa jadi relatable
relatable sebenarnya. Sayang, skripnya itu bukannya fokus mengolah hal-hal relatable tadi, diperdalam, dieksplorasi. Dia malah lebih tertarik untuk ya kayak yang tadi gue bilang, nambahin kesialan sampai filmnya selesai. Serius, sampai sebelum ending karakternya itu masih aja dapat kesialan. Dan banyak dari kesialan itu sebenarnya nggak perlu untuk terjadi. Konflik utamanya, konflik puncaknya yang jadi klimaks di third act itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Andaikan karakternya itu nggak apa istilahnya ya, dia nggak pelongo-pelongo. Andaikan karakternya itu lebih cekatan lah untuk menjelaskan situasi. Ini tipikal-tipikal yang kayak gini loh. Anak-anaknya marah, ini kenapa bisa seperti ini ayah ibu gitu, marah-marah. Sedangkan ayah sama ibunya cuman ngomong ayah bisa jelaskan, ibu bisa jelaskan, tapi nggak pernah dijelasin. Padahal andaikan detik itu si ayah atau ibunya ngomong, oke, ayah jelasin, ibu jelasin, dah kalian duduk, begini penjelasannya. Itu penjelasannya singkat loh, nggak perlu penjelasan yang panjang lebar. Dan kalau mereka menjelaskan itu pada saat itu juga nggak akan ada tuh masalah besar yang bikin keluarganya itu terpecah belah, itu nggak akan ada. Ya ini adalah tipikal film yang memaksakan diri untuk tidak menyelesaikan masalah biar ceritanya bisa makin panjang. Masalah itu nggak selesai bukan karena emang penyelesaiannya susah, tapi karena ya udah sengaja nggak diselesaiin, sengaja ditunda penyelesaiannya. Penonton itu emang gampang terkonek secara emosional dengan karakter-karakter di film yang punya nasib buruk. Kita bisa bersimpati sama mereka, even mungkin mengasosiasikan pengalaman kita dengan pengalaman mereka. Tapi orang-orang karakter-karakter di film ini, ayah ini arahnya kemana ya, itu menciptakan kesialan mereka sendiri. Gak semua sih, tapi mostly itu yang nyiptain mereka sendiri. Jadi ya susah buat bersimpati sayangnya. Oke, untuk film ini skornya aku kasih 5 dari 10 lah. Sebenarnya ya ini digarap dengan proper, di luar persoalan skripnya yang kayak terlalu banyak nampilin kesialan. Hal-hal lain sebenarnya proper, directingnya, ada actionnya, semua itu proper kok. Cuman ya sayangnya itu tadi, naskahnya wih. Kalau menurut lo yang udah nonton gimana, silakan bagiin juga respon reaksi soal film ini di kolom komentar, atau bisa isi di scorefilm.com, silakan ramaikan di sana. Atau mungkin lo pernah punya pengalaman serupa dengan karakter film ini juga boleh, silakan tulisin di bawah deh. Dan seperti biasa, makasih banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you banget. Tir Sobat walaupun gak ditampilkan di sini juga gue mengucapkan terima kasih. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.